Sini, awas. Dan Dev, lu tolong cariin kayu kayak 4 biji buat nopang ya. Siap, Mas. Oke. Awas! Apa-apaan kamu? Ngapain kamu megang-megang saya? Kamu tuh mau saya tuntut? Silahkan kalau kamu menuntut saya. Saya cuma pengen nyelamatin nyawa kamu. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama saya. Traktir makan atau nonton bioskop? Hah? Kamu tuh kurang ajar ya. Berani kamu godain saya. Kamu nggak tahu saya siapa. Saya tuh CEO perusahaan terkemuka di Jakarta. Kamu nggak pantas buat godain saya. Kamu tuh nggak layak. Kamu tuh kalau mau kaya usaha dong. Jangan malah manfaatin keadaan. Lagian saya ini udah bersuami. Udah miskin, kurang ajar lagi. Nyonya CEO. Ingat ya, suatu saat saya bakal sukses. Dan kalau saya sudah sukses, saya akan cari kamu dan pasti saya akan dapetin kamu. Nah, ini dia tempatnya. Apa ini? Salaman aja dulu. Kejora selamat. Mulai hari ini kita resmi jadi partner bisnis. Dan kita bikin bisnis bareng-bareng menjadi besar. Amin. Ibu doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk kalian berdua. Amin. Jadi gimana, apa dari kalian ada ide lain atau saran? Kalau menurut saya Bu Alina, karena ini merupakan suatu proyek yang besar. Gitu kan. Dan kita harus membuat sesuatu yang unik, yang dekat dengan keseharian setiap orang. Tapi kayaknya menurut aku itu kurang cocok sih, Dit. Jadi lebih baik kita kembali aja deh ke konsep awal yang udah kita meeting minggu lalu dan mulai dikerjakan hari ini aja. Ya kita nggak usah ubah-ubah dulu, kita kerjakan yang itu dulu aja. Oke?
Simsalabim. Hup. Wow. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik ya. Dan saya juga akan mengumumkan bahwa Aldi merupakan pewaris dari perusahaan saya nantinya. Kenapa sih harus anak Kejora yang jadi penangkal kutukan keluargaku? Kenapa harus dia yang bawa keberuntungan? Sampai kapanpun aku nggak rela lihat keturunan pelakor itu ada di keluargaku. Kalau bukan Nyai Melati yang nyuruh, aku nggak akan bawa anak Kejora ke rumah ini. Aku harus tahan emosi. Nggak apa-apalah anak Kejora ada di sini. Tapi paling nggak dalam 4 tahun ini, Wila dan Kejora nggak pernah muncul lagi dan ganggu keluargaku. Tiup lilinnya. Ayo kita bantu sama-sama yuk. Tiba yang 1, 2, tiup lilinnya. Go. Anak papa. Selamat ulang tahun ya. Ayo nak. Ya pelan-pelan ya. 1, 2, ayat 3. Potong kuenya. Pak Agung. Terima kasih atas undangannya, Pak. Saya yang berterima kasih ya. Kita udah jadi kolega, harus hadir di sini ya. Iya. Tia selamat ya. Cucu kamu udah besar sekarang. Semoga kamu bisa terus melihat cucu kamu tumbuh ya. Kenapa sih Mas Agung maksa banget kerja sama orang ini? Aku harus awasin dia terus. Emang sih sampai sekarang dia masih tutup mulut, tapi aku yakin dia lagi merencanakan sesuatu. Alina, selamat ya. Semoga anak kamu bisa menjadi anak yang pintar dan hebat. Anak yang membanggakan orang tuanya. Dan semoga aja kamu gak perlu berpisah sama anak kamu. Karena kalau Om sudah berpisah dengan anak Om sejak anak Om lahir. Awas kamu Widodo, berani kamu buka mulut, aku habisin kamu. Om yang sabar ya. Semoga Om cepat dipertemukan kembali sama anak Om. Oh iya. Tapi setiap kali melihat kamu, hati Om jadi tenang karena kamu sangat-sangat mirip sama anak Om. Kalau begitu, Om jangan sedih lagi ya. Di sini Om harus bahagia. Dan kami doakan. Semoga Om bisa bertemu dengan anak Om secepatnya. Iya. Semoga Selamat siang. Yuk. Mas Agung, selamat ya Mas. Mbak, selamat ya. Selamat ya. Makasih Om Tia. Salim dulu. Halo, Salim sama Om Tia. Aldi. Haji. Aldi, selamat ulang tahun ya nak. Semoga kau panjang umur, sehat selalu, dan apa yang kau harapkan dapat terwujud semuanya. Amin. Udah. Doainnya gak usah lama-lama, banyak yang mau selamatin soalnya. Alhamdulillah, Fajar bisa tumbuh sehat seperti sekarang. Aku berharap Jora tahu kalau anaknya masih hidup dan tinggal bersama ayah kandungnya. Tapi sampai detik ini, aku belum berani kasih tahu mereka yang sebenarnya. Biar Tuhan yang tunjukkan jalannya. Ya kasih kakek sana. Kasih kakek kadonya tuh, kuenya. Ya nak. Tio.
Siapa ya? Mas, Kalian lanjutkan pestanya ya. Dit, tolong dipimpin pestanya. Iya Pak, iya Pak. Kamu ikut saya. iya Mas. Kalian semua ikut saya. Baik Pak. Lanjutin aja pestanya ya. Dit, ya. Iya Pak, iya Pak. Ayo, lanjut. Om Badut, ayo dong. Siap. Kakak Badut, ayo Kakak Badut lagi ya. Ayo main sulap, ayo. Aku punya selampai warna hitam. Go. Ada apa ini? Kenapa kalian datang-datang teriak memanggil Tiang? Mengganggu pesta ulang tahun cucu saya. Ada apa? Kita di sini untuk nagih utang. Tio, bayar utang. Sampai lu nggak bayar utang, lu akan tahu akibatnya. Kalian bisa tenang. Ini rumah saya. Jangan bikin ribut. Nggak ada ancam-ancaman di sini. Mas Agung, saya minta maaf Mas. Tapi saya minta tolong Mas. Gak usah dibantuin, Pak. Dia itu sama aja sama kakaknya. Tukang bikin masalah. Diam dulu, nggak usah ikut campur. Berapa utang? Banyak. 500 juta. Belum sama bunganya. Dan 5 tahun yang lalu dia menggadaikan sebuah resto. Dia minjem 100 juta. Awalnya sih bayar lancar. Habis itu nunggak. Resto. Jadi kamu gadein restorannya Mbak Wila. Kalian urus masalah ini nanti. Saya mau urus masalah ini dengan Tio dulu. Jadi kalian silakan tinggalkan rumah saya. Rais, Dai. Ya Tuan, ya Tuan. Tolong tunjukkan pintu keluar buat mereka. Baik Tuan. Bapak-bapak, silakan keluar. Awas lo Tio, kalau lu nggak bayar, tahu sendiri akibatnya. Yuk, cabut. Mas Agung, Mbak Tias, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud Mbak, Mas, untuk mengacaukan acara ulang tahunnya Aldi. Nggak ada maksud apa? Gara-gara kamu ya, kita nih semua akan diomongin sama kolega-koleganya Mas Agung. Kamu sama kakak kamu emang sama-sama tukang cari masalah. Mbak, memang semua ini salah saya Mbak. Tapi tolong Mbak, ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Mbak Wila. Jangan ngatur-ngatur saya ya. Kamu sama kakak kamu itu sama-sama maling. Kamu maling uang sampai gadain surat restoran segala. Dan kakak kamu itu malingnya Mas Agung dari aku. Udah, cukup. Bisa diem nggak? Kenapa sih kamu ngomong jadi ngelebar kemana-mana? Nggak ada hubungannya sama Wila. Biar aku yang tanya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Untuk apa kamu gunakan uang sebanyak itu sampai harus menggadaikan restorannya Mbak Wila? Untuk apa? Bagaimana ini? Aku nggak mungkin kasih tahu ke Mas Agung yang sebenarnya kalau uang itu untuk operasinya Kejora. Mbak Wila bakal marahin aku nanti. Jawab pertanyaan saya. Apa uang itu kamu pakai untuk Kejora dan Wila? Apa uang itu buat berobat Kejora ya? Kejora kan sakit kanker. Tapi kan waktu itu aku udah kasih uang sebagai pertukaran bayi itu. Gimana sih? Jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu diam? Paling dipakai buat judi, Pak. Untuk apa? Kalau aku jujur ke Mas Agung, Mbak Tias bakal nekat nyiksa aku dan juga nyiksa Mbak Wila dan Kejora. Dipakai judi? Liatin aja. Kamu diam dulu kenapa sih? Biar aku aja yang tanya. Untuk apa uang itu kamu pakai? Iya Mas. Iya apa? Iya saya ngaku Mas. Uangnya saya pakai untuk judi. Benar untuk judi? Bener Mas. Bikin malu!
Mbakmu itu nitipin kepada saya. Kalau sampai Mbak Wina tahu, apa yang akan terjadi? Kamu itu bikin malu keluarga. Sekarang pergi dari hadapan saya. Maafin saya, Mas. Mbak. Gak. Kamu sih pakai terima dia di kantor. Udah pecat aja. Dia tuh sama aja sama kakaknya. Ya, si Wila itu tuh kan dia juga udah ninggalin kamu. Buat apa sih kamu nahan-nahan dia lagi di kantor? Kamu tuh bisa diam nggak? Aku udah bilang jangan melebar kemana-mana sampai ke Wila. Nggak ada hubungannya. Oke. Kalau kamu nggak mau dengerin aku, kamu yang akan nyesel sendiri nanti.